Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, kita kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 16 makanan tradisional. Nah, sama seperti pembelajaran kemarin, pembelajaran 15, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu sama, ada 5 poin. Nah, poin yang pertama adalah siswa dapat menceritakan peristiwa yang dialami secara lisan. Yang kedua, siswa dapat menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks agak panjang yang dibaca secara intensif. Poin yang ketiga, siswa dapat menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan drama anak yang didengarnya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik. Dan poin yang kelima adalah siswa dapat menentukan kalimat berita. Makanan tradisional. Indonesia memiliki keragaman budaya. Budaya tersebut menjadikan kita kaya akan adat istiadat, termasuk makanan tradisional. Banyak makanan tradisional khas daerah. Ada rendang dari Padang, ada batagor dari Bandung, ada pempek dari Palembang, dan juga ada gudeg dari Yogyakarta. Baiklah anak-anak, kita masuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa dapat menceritakan peristiwa yang dialami secara lisan. Nah, tentang makanan tradisional ini, tugas anak-anak Ustazah sekarang adalah ayo ceritakan secara lisan peristiwa tentang makanan khas dari daerahmu masing-masing. Divideoin, direkam, lalu kirim japri ke WA Ustazah, oke? Nah, selanjutnya kita buka halaman 124. Ya, di situ ada sebuah wacana yang berjudul Senjata Makan Tuan. Nah, baca baik-baik sayang wacana tersebut. Setelah kamu baca, boleh selesaikan pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita masuk tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa dapat menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks agak panjang yang dibaca secara intensif ya. Nah, pada halaman 125 tentang membaca secara intensif, di bawahnya ada wacana yang berjudul Berburu Makanan Tradisional Khas Solo. Anak-anak Ustazah, baca wacana tersebut dengan seksama. Lalu setelah kamu baca, tugasmu adalah bertanya jawablah dengan saudaramu di rumah. Buatlah masing-masing 5 pertanyaan. Kita masuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu siswa dapat menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan drama anak yang didengarnya. Mendengarkan naskah drama. Dalam drama ada dialog. Dialog merupakan percakapan antara dua tokoh atau beberapa tokoh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat berdialog anak-anak. Dalam mengucapkan dialog, sebaiknya kita memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal itu apa? Lafal adalah kejelasan pengucapan, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Sekarang buka halaman 127. Ustazah akan membacakan lampiran drama. Kamu dengarkan baik-baik. Setelah kamu mendengarkan dengan seksama, coba lengkapi drama yang kamu dengar pada bagian yang kosong pada lampiran drama di halaman 127. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ustazah akan membacakan lampiran tersebut. Kamu sedang apa, Tasya? Aku sedang mencari berita tentang makanan tradisional. Memangnya untuk apa kamu mencari berita tentang makanan tradisional? Aku mendapat tugas bahasa Indonesia dari Bu Guru untuk mencari berita tentang makanan tradisional. Dan besok tugasnya harus dikumpulkan. Kalau kamu belum mendapatkan beritanya, cari saja di internet. Memangnya ada berita tentang makanan tradisional di internet? Tentu saja ada. Di internet kita bisa mendapatkan banyak informasi.
seperti makanan tradisional, olahraga, pendidikan, pariwisata, dan masih banyak lagi berita lain. Tetapi aku belum tahu caranya bisa mencari berita lewat internet. Jangan khawatir, nanti aku ajari. Aku bisa mencari berita lewat internet. Kadang-kadang aku dibantu orang tuaku kalau aku kesulitan. Baiklah, terima kasih. Bagaimana kalau sekarang kita ke rumahku? Ayo. Kita masuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu siswa dapat menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik. Menulis puisi. Puisi sangat menarik untuk dibaca atau didengarkan. Kamu bisa merasa senang atau sedih karena isi puisi. Apabila puisi ditulis ataupun dibaca dengan baik serta penuh penghayatan, maka puisi bisa membuat kita merasa sedih ataupun senang. Mari dengarkan puisi kerak telur yang akan Ustazah bacakan. Kerak telur. Seuntai kata dalam kesederhanaan, menikmati makanan tradisional di akhir liburan. Makanan khas ibu kota negara, kerak telur namanya. Gurih, nikmat sekali. Harganya pun tak begitu mahal. Sungguh sedap makanan tradisional yang satu ini. Nah, itulah puisi kerak telur yang sudah Ustazah bacakan. Sekarang buka halaman 128. Di halaman tersebut ada kegiatan 16.3, menuliskan puisi dari gambar yang disediakan. Di situ ada 3 buah gambar A, B, dan C. Tugas anak-anak Ustazah adalah perhatikan gambar-gambar tersebut. Kemudian tuliskan sebuah puisi berdasarkan gambar tersebut. Yang ketiga, rangkailah dengan kata-kata yang menarik. Yang keempat, hiasilah puisimu agar semakin indah. Dan yang terakhir adalah bacakan puisimu di depan orang tuamu, lalu fotoin, kirim japri ke WA Ustazah. Oke? Kita masuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu siswa dapat menentukan kalimat berita. Menentukan kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang menyatakan, mengabarkan atau memberikan suatu informasi. Saya akan berikan 2 contoh kalimat berita. Yang pertama, Ajeng membeli buku di toko buku Eureka. Contoh yang kedua, Bayu sudah mengerjakan PR yang diberikan Bu Marni. Nah, itulah contoh-contoh kalimat berita yang sudah Ustazah bacakan. Tugas anak Ustazah adalah kerjakan kuis di halaman 128 pada tabel nomor 1 sampai nomor 8. Tugasnya adalah berikan tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat berita. Kembali Ustazah ingatkan tugas kalian pada pelajaran 16 kali ini. Yang pertama, ceritakan secara lisan tentang makanan khas dari daerahmu masing-masing, direkam lalu kirim japri ke WA Ustazah. Yang kedua, kerjakan pertanyaan pada halaman 124. Yang ketiga, bertanya jawablah dengan saudaramu di rumah. Buatlah masing-masing 5 pertanyaan dari teks berburu makanan tradisional khas Solo pada halaman 125. Yang keempat, lengkapi drama pada bagian yang kosong dari lampiran yang telah dibacakan Ustazah tadi. Yang kelima, menuliskan puisi dari gambar yang disediakan pada kegiatan 16.3 pada halaman 128. Yang keenam, kerjakan kuis di halaman 128 dalam tabel dari nomor 1 sampai nomor 8. Dan yang terakhir, kerjakanlah latihan ulangan pembelajaran 16 pada halaman 129. Baik anak-anak Ustazah, demikianlah pembahasan Ustazah pada pembelajaran 16
tentang makanan tradisional. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.